Hai, jumpa lagi dengan saya Putu Ayub dalam channel Putu Ayub Nak Bali. Kali ini saya ingin membahas tentang proses submit pada jurnal OJS versi 3.4. Terdapat perbedaan dalam proses submit di jurnal OJS versi 3.3 ke bawah dengan versi 3.4. Nah, beberapa jurnal baru sudah menggunakan OJS versi yang terbaru sehingga kita perlu memahami bagaimana proses submit di jurnal OJS versi 3.4. Saya akan menggunakan jurnal Studia Vincenziana. Saya sudah dapat izin dari pengelolanya untuk bagaimana caranya melakukan submit artikel pada jurnal ini. Baik, tahap pertama kita perlu melakukan registrasi. Tahap pertama kita perlu lakukan registrasi. Nah, bagian registrasi di sini tidak berbeda signifikan dibandingkan dengan jurnal yang OJS versi 3.3. Baik, saya akan mulai dengan mengisi informasi di jurnal ini. Saya isi dengan nama penulisnya, kemudian afiliasinya. Kita perlu lengkapi di sini semua yang ada tanda asterik, tanda bintang seperti ini harus diisi dengan lengkap. Eh, Kemudian kita isi dengan negara asal, kemudian loginnya kita harus isi dengan alamat email. Jadi kita harus mengisi dengan alamat email, satu alamat email, username kita perlu bikin eh, user untuk login, lalu password kita perlu isi. Pastikan passwordnya mudah diingat tapi aman. Oke, oke. Eh, ini kita perlu mengisi dengan interest review kita. Siapa tahu satu waktu editor meminta kita untuk terlibat dalam proses review. Dalam bagian ini saya lakukan register. Jadi proses registrasi dilakukan. Kita perlu cek ini sudah diisi semua. Jika registrasi berhasil, nanti kita akan diarahkan untuk ke satu laman di mana kita bisa melakukan submit artikel di laman tersebut. Oke, registration complete. Nah, setelah registrasi komplit, kita akan dapat tampilan seperti ini. Kita bisa make a new submission. Kita bisa melakukan submit artikel baru dalam proses ini. Kalau kita baru registrasi dia tampil seperti ini. Tapi kalau tidak kita kita sebelumnya sudah registrasi, maka tampilannya tidak seperti ini. Kita perlu login dulu. Nah, ini sudah login di sini. Saya tunjukkan proses loginnya. Eh, Oke, ini kita login. Kemudian di sini diminta username. Lalu kita isi dengan passwordnya. Lalu kita login. Set. Oke, sudah. Kalau kita login, eh, tampilannya akan mengarahkan kita ke bagian untuk kita submit artikel. Nah, ini ada proses yang cukup eh, ini loading karena jaringan internet. Tapi di bagian URL-nya sudah jelas ini ke submission. Oke, tampilannya seperti ini. Setelah itu kita perlu klik di sini. Di sini ada new submission. Kita klik new submission. Nah, tampilannya berbeda dengan OJS versi 3. Titik 3 ke bawah.
di 3.3 ke bawah itu harus checklist beberapa eh, informasi. Nah, di bagian ini kita dimulai dengan informasi seperti ini. Kita mau pakai submit dalam bahasa apa? Nah, artikel ini dalam bahasa Inggris. Lalu step pertama dalam bagian ini adalah title, judul. Ini berbeda nah, dengan edisi sebelumnya. Sehingga kita copy title-nya, kita copy judulnya, lalu kemudian kita perlu ini ada checklist sama seperti di OJS versi sebelumnya. Kita tinggal checklist, tidak perlu checklist satu persatu, cukup satu kali. Lalu kemudian apa ini kita perlu menyetujui juga privacy statement-nya. Lalu setelah proses ini diisi, satu, dua, tiga, empat ini diisi, baru kemudian kita lanjut. Kita lanjut, nanti dia mengarahkan kepada eh, bagian berikutnya adalah keyword. Keyword itu adalah kata kunci dari artikel tersebut, sehingga kita perlu kemudian copy. Tidak boleh mengcopy seluruhnya, tapi kita harus copy satu bagian seperti ini. Jadi ini kata kunci yang dua kata, kita copy semua dua kata, lalu kita masukkan. Ini akan menolong mesin pencari untuk menemukan, membantu orang lain menemukan artikel kita. Jadi ketika orang mencari menggunakan kata kunci yang kita gunakan, Google atau mesin pencari akan merekomendasikan artikel kita untuk kemudian dibaca, dikutip, dan lain sebagainya. Oke, ini kita lengkapi seluruh kata kuncinya. Oke, sudah. Sekarang abstrak. Abstrak saya copy abstraknya. Saya copy abstraknya. Saya masukin abstraknya. Ini abstrak dalam tiga bahasa. Saya copy abstrak bahasa Inggrisnya. Bisa kita copy juga seluruh abstraknya. Tergantung nanti pengelola jurnal seperti apa dia menerbitkannya. Ini abstrak dalam tiga bahasa. Oke, setelah itu referensinya. Kita harus mengisi bagian ini dengan daftar referensi artikel kita. Jadi kita copy seluruh referensinya. Ini tampilan referensinya masih seperti ini. Ini belum diedit. Lalu kemudian kita masukin referensinya. Setelah itu kita klik continue. Jadi setelah kita isi di bagian ini, di tiles ini, kita harus isi title-nya sudah diisi, kemudian keywordnya, abstrak, lalu referensinya. Lalu kita klik continue. Di tahap 2, yang harus dilakukan adalah upload file. Upload file. Nah, lalu kita perlu add file di sini. Kita perlu add file. Kita cari di mana file itu disimpan. Ini filenya. Saya open. Lalu kemudian dia proses. Kita perlu memilih di sini. Artikel ini eh, apa? Dia file ini jenisnya artikel teks atau sesuatu yang lain. Kita pilih artikel teks. Kemudian setelah ini sudah dicek bahwa di sini ada artikel, pastikan bahwa di step 2 ada artikel Word yang terupload, kemudian kita continue. Setelah continue, kita cek kemudian kontributornya. Artikel ini satu kontributor, sehingga kemudian kita cukup satu. Tapi kalau kita ada kontributor lain, kita bisa klik klik di sini, add kontributor. Kita bisa memasukkan informasi kontributor lainnya. Ini tidak berbeda jauh dengan eh, edisi yang sebelumnya. Hanya susunan di step-step submitnya berbeda. Jadi ini eh, apa namanya eh, bagian untuk add contributor.
kita tinggalkan, lalu kita kemudian continue. Setelah continue, kita bisa mengisi comment for editor. Nah, comment for editor ini biasanya kalau di OJS 2 ada di tab 1, tapi di OJS 3.4 ada di bagian eh, for editor. Apa yang bisa dikomen di sini? Kita bisa kemudian menyampaikan beberapa informasi penting yang perlu disampaikan kepada editor. Di beberapa jurnal biasanya ada cover letter di sini, ada surat penyampaian informasi mengapa artikel itu harus diterbitkan oleh jurnal tersebut. Lalu ini kita tidak isi, kita bisa lewati, lalu kita continue. Setelah kita continue, kita diminta untuk mereview ulang artikel ini. Kita diminta mereview ulang artikel ini, mengecek sekarang semua. Apakah semua sudah terisi? Nah, ini seperti ini. Ini untuk bahasa Inggrisnya. Kita kemudian ditunjukkan bahwa di bagian eh, detailnya untuk bagian bahasa Spanyol, karena jurnal ini menggunakan 3 bahasa, kita kemudian perlu mengisi misalnya untuk eh, bagian bahasa Spanyol. Tapi ini kita tidak isi, kita lewati eh, continue, kemudian ini kita di bagian review, kita cek semua sudah oke. Karena ini tadi artikel disubmit dalam versi bahasa Inggris, maka kemudian informasi yang disajikan adalah informasi dalam bahasa Inggris. Oke, yang penting sekarang di bagian files, ada kontributornya, kemudian ada ini kita lewati, ini tidak perlu diisi, kemudian kita klik submit. Kita klik submit, butuh beberapa waktu, lalu kemudian muncul seperti ini, submission complete. Nah, jadi submit artikelnya sudah selesai, tinggal selanjutnya kemudian kita menunggu proses dari editor. Kita bisa lihat di sini, kita bisa melihat kembali dari proses submit artikel kita, statusnya seperti apa. Nah, dia tampilannya seperti ini. Oke, ini tampilannya. Dan ini artikel sudah ada di submission file. Kita tinggal menunggu proses dari editor. Kira-kira itu panduan saya untuk proses submit artikel di jurnal dengan OJS versi 3.4.